Ya, halo semuanya. Kalian semua sudah barusan menonton video animasi singkat yang saya buat dengan tema gotong royong dan Pancasila ya. Nah, ini video animasi tersebut sebagai pengantar untuk materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu adalah gotong royong sesuai dengan video yang pertama kali kalian tonton sebelumnya ya. Nah, gotong royong ini tuh sebenarnya apa ya? Jadi saya bakal menjelaskan gotong royong itu tuh kurang lebih dengan cara yang singkat ya. Jadi gotong royong itu sendiri artinya adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas seperti yang ada di video pertama tadi, yaitu mereka bertiga itu memiliki sebuah pekerjaan atau tugas ngemural, dan bayangkan kalau yang ngerjain hanya satu orang saja, tentu tugas muralnya itu bakal lebih lama selesainya ya dibandingkan dengan bertiga. Kalau mereka bertiga, mereka bakal mengerjakannya dengan lebih cepat gitu. Dan juga pekerjaan yang tadinya berat, kalau kita kerjakan bareng-bareng, hasilnya pasti jadi ringan dan cepat selesai gitu kan. Nah, itu juga sama ya seperti yang di video tadi. Kayak mereka bertiga akhirnya bisa menyelesaikan muralnya dengan lebih cepat, yaitu pada hari yang sama ketika mereka mulai membuat muralnya. Yang dimana bayangkan kalau misalkan yang ngerjakan hanya satu, yang dimana pasti tidak akan mungkin selesai hari itu juga, karena ya pasti melelahkan gitu. Dan juga ya intinya satu untuk semua untuk satu gitu. Jadi contoh lainnya selain dari video yang di awal tadi itu, misalkan kalian mau memindahkan meja yang besar gitu kan. Nah, itu kan kalian harus butuh banyak orang tuh kalau pekerjaannya tuh mau jadi lebih ringan gitu kan. Kalau misalkan yang bawa cuma satu orang, tentu berat sekali. Nah, jadi gotong royong itu tuh adalah jiwa dari bangsa kita, yaitu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu kan. Terus juga ya supaya pekerjaan yang berat itu jadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Dan juga kita saling membantu tanpa mengharapkan balasan, itu ikhlas dan membantu teman. Itulah sebuah kewajiban ketika kita melakukan tindakan gotong royong. Nah, jadi gotong royong itu mengajarkan diri kita buat gak egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi kita harus peduli dengan kesulitan teman dan lingkungan sekitar kita, dan juga harus sayang kepada diri kita semua buat meminta pertolongan. Kalau misalkan suatu pekerjaan itu dirasa terlalu berat, maka tidak apa-apa dan tidak masalah untuk membantu atau meminta bantuan kepada orang lain. Nah, jadi gotong royong itu merupakan tiang negara Pancasila ya sebenarnya. Dalam kasus ini ada Pancasila. Yang seperti yang kita tahu, gotong royong itu tuh berhubungan erat sama sila ketiga, yaitu adalah Persatuan Indonesia. Nah, kenapa sih harus sila ketiga gitu kan? Nah, Indonesia tuh punya banyak banget suku, bahasa, dan agama, dan ya tentu saja semua itu berbeda-beda seperti pelangi. Waduh. Nah, gotong royong itu seperti seperti lem perekat gitu yang membuat pelangi itu tetap indah dan utuh. Nah, jadi kalau misalkan kita nih bergotong royong, artinya kita tuh bersatu meskipun berbeda. Nah, juga kayak persatuan itu tuh penting supaya negara bisa kuat dan tidak mudah dipecah belah, mau itu dari masalah internal atau eksternal negara ya. Jadi perlu diingat, semangat gotong royong ini juga dijiwai sila kelima juga nih sebenarnya. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan kerjasama, semua orang yang terlibat itu akan mendapatkan manfaat yang adil dan sama. Jadi kira-kira kalau diringkas, sila yang berhubungan dengan gotong royong itu adalah sila kelima dan sila ketiga. Terus juga ini ada berapa contohnya selain dua contoh yang saya tujukan di awal, yaitu adalah tentang video animasi pendek tersebut sebagai pengantar dan juga contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, misalkan di sekolah gitu kan, mewujudkan kelas idaman nih. Nah, contoh gotong royong di kelas tuh gak cuma piket, meskipun piket kelas itu juga salah satu cara untuk bergotong royong, salah satu cara kegiatan untuk bergotong royong di kelas. Tapi ada hal lain, misalkan
belajar kelompok nih, kayak kalian dibikinin kelompok atau punya tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok. Nah itu teman yang pintar itu matematika tuh bisa bantu bantu mungkin ngerjain yang hitung-hitungannya, sementara yang lain nulis atau ngetik materi, dan mungkin yang lain nyetak, dan kemungkinan yang lain juga bisa presentasi gitu. Jadi tugasnya tuh jadi lebih ringan, dan bayangkan kalau misalkan dikerjainnya cuma sendiri, tentu saja itu pasti berat dan stres banget. Atau misalkan kalian ngebantu temen yang yang tidak bisa di suatu mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia, terus kemudian kalian membantunya untuk belajar, kemudian teman kalian yang itu membantu kalian bahasa Inggris, itu juga termasuknya gotong royong juga tuh. Terus juga mungkin ada kegiatan menghias kelas nih, kayak ada yang mungkin gunting kertas warna-warni, ada yang nempel, ada yang bikin gambar, pokoknya semuanya ikut andil lah ya. Kayak atau mungkin juga ada yang bersihin kelasnya juga gitu kan, karena biar kelasnya jadi lebih bersih. Terus juga bisa aja ada kayak ngumpulin bantuan nih, misalkan ada yang teman yang sakit atau kena musibah, semuanya mengumpulkan sumbangan, entah itu uang atau barang gitu untuk bantu sedikitnya. Nah yang tadi itu adalah contoh yang di sekolah ya. Nah kalau misalkan yang di lingkungan nih, misalkan itu ada beberapa juga, kayak misalkan kerja bakti, bersihkan solokan atau got gitu kan ya, atau motong rumput di lapangan bareng-bareng bisa. Terus juga membangun pos ronda, kayak warga patungan tenaga dan uang untuk bangun tempat jaga malam gitu kan, biar semua orang sekampung mendapatkan manfaatnya, yaitu adalah keadaan kampung jadi lebih damai gitu kan. Terus juga menyiapkan acara 17 Agustus, yaitu semua warga sibuk bantu menyiapkan lomba dan juga panggung perayaan kemerdekaan. Ada juga yang nyiapin konsumsinya, hadiahnya. Nah terus juga yang paling kecil nih, yaitu di rumah. Nah misalkan di rumah tuh kayak merawat tanaman, kayak misalkan kakaknya nyiram bunga, terus adiknya membersihkan pot, itu jaga adik, misalkan kakaknya bantu jaga adik saat ibu sedang memasak atau bekerja. Terus juga ada menata ruang ya, misalkan bersama-sama ngangkat barang buat bersihin debu atau beres-beres rumah gitu kan ya, buat pindahan rumah atau semacamnya gitu, bisa tuh. Nah ini ada 4 manfaat buat gotong royong nih. Nah kenapa sih kita harus selalu bergotong royong nih? Karena manfaatnya dia ada banyak, dan salah satunya itu ada 4 yang akan saya sebutkan nih. Yaitu yang pertama, menghemat tenaga dan waktu. Ya, jadi pekerjaan yang 5 jam itu bisa selesai dalam waktu 1 jam saja. Kalau misalkan dikerjakannya misalkan berlima gitu, nah itu kan pekerjaannya lebih cepat tuh. Terus juga menciptakan kerukunan nih, kita jadi lebih kenal dengan dan sayang sama tetangga atau teman kita, dan lagi yang saling marah atau bermusuhan. Dan juga ada menumbuhkan rasa kepemilikan, kita jadi merasa ini rumahku nih, ini kelasku nih. Nah kita kan jadi menjaga hasilnya dengan baik karena kita ikut membuatnya juga gitu, ikut membersihkannya juga gitu. Terus juga menumbuhkan sikap rela berkorban. Kayak misalkan kita mau ngeluarin sedikit waktu, tenaga, atau bahkan uang gitu untuk kepentingan bersama, dan itu adalah sifat seorang pahlawan tuh. Nah kurang lebih begitu ya materi singkat dari saya tentang gotong royong yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan ada kurangnya tentu mohon dimaafkan ya, karena ini adalah pertama kali saya bikin video seperti ini. Jadi ya terima kasih semuanya sudah menyimak materi yang saya sampaikan sampai saat ini, dan terima kasih semuanya. Semoga kalian tidak kecewa dengan video saya. Hehe.